Akan disampaikan Al-Mukarramah Ibunda Ibu Saja Ustaz Asmuni. Pada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggak perlu diulang 2-3 kali ya Bu. Sepertinya semua sudah menjawab alhamdulillah. Karena kita meyakini, menyadari menjawab salam itu hukumnya wajib. Walaupun fardunya kifayah bisa diwakili, tapi kita semua ingin mendapat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ba'atsa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ro'ani wa amanabi, summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Hajah Fatimah selaku pimpinan Majelis Taklim Al-Hilmi beserta seluruh pengurusnya, Ustazah Sakwanah, Ustazah Salamah, Ustazah pimpinan Marawis tadi mohon maaf, Ustazah Solihah, dan grup Marawisnya alhamdulillah telah bersama-sama kita untuk menyiarkan maulid pada hari ini. Pimpinan Majelis Taklim, Ibu-ibu Hajah, hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pasti atas izin dan ridhonya jualah pada siang hari ini kita dapat berkumpul. Yang pertama tentunya dalam rangka pengajian bulanan, kemudian sekaligus diisi dengan peringatan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Hai Ibu, terima kasih hari ini bisa kembali hadir tengah-tengah Ibu sekalian. Biasanya peringatan Maulid Al-Hilmi menyelenggarakan dengan mengundang taklim-taklim lain. Tapi kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena Ibu walau bagaimanapun kita berkewajiban untuk menjaga. Jadi Ibu insya Allah bukan besar kecilnya peringatan, meriah atau tidaknya peringatan, tapi yang paling pokok makna atau arti daripada peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ibu justru kalau sedikit begini lebih tenang, mungkin lebih banyak yang bisa dipetik menjadi bekal bagi kita insya Allah. Dan kembali mohon maaf pada ibu-ibu sekalian, saya masih pakai protokol kesehatan. Bukan apa ya Bu ya, nanti kalau mohon maaf kalau Senin kan saya lagi jalanin puasa sunnah Ibu, jadi mohon maaf nggak bisa makan berjamaah Ibu. Nggak apa-apa, ntar makannya di rumah buat buka puasa. Hai Ibu, mohon maaf nggak berjabatan tangan, karena kita kan masih harus menjaga. Seperti yang saya sampaikan pada waktu di rumah Ibu Nina kemarin, adik ipar saya kemarin Ibu meninggal dunia. Adiknya Pak Asmuni yang kembarannya udah meninggal duluan 2 tahun yang lalu. Sekarang ini kembarannya hari ini sebetulnya siang ini bikin 7 hari di Majelis Taklim di tempat ibunda kita mertua saya di Menteng Sukabumi. Tapi ini saya serahkan pada adik ipar karena juga dibikin kan nggak boleh rame-ramean, jadi cuma intern Majelis Taklim mertua saya almarhumah. Dan nanti malam 7 hari kita keluarga cuma juga dibikin secara virtual. Jadi pakai Zoom masing-masing di rumah, tapi kita akan menyelenggarakan nanti 7 hari. Wafatnya ibu-ibu adik ipar saya, adiknya Pak Asmuni, karena kena COVID, jadi terpaksa juga dimakaminnya, diurusnya secara kematian COVID itu. Dan mohon doa ibu-ibu almarhum semoga husnul khotimah. Kemudian sekarang istrinya dan salah seorang anaknya masih dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Sehari demi hari sudah makin membaik, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan.
Dan ibu-ibu, mari kita baca suratul Fatihah. Buat kita semua, semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam masalah, bencana, malapetaka, penyakit, sehingga kita bisa terhindar dan juga keadaan bisa kembali seperti biasa. Kita duduk lagi di majelis seperti biasa, walaupun kalau Al-Hilmi ini tiap bulan udah duduk ya Bu. Kalau saya di talim-talim lain maupun di organisasi masih secara virtual aja. Jadi alhamdulillah di Al-Hilmi ini Ibu karena kan bisa menjaga jarak, tempatnya agak luas, jamaahnya pun tidak terlalu banyak. Jadi Ibu kita lindungi bersama. Kemudian adik ipar saya yang meninggal, Husnul Khotimah, yang sedang sakit diberi kesembuhan. Kemudian buat kita semua juga mungkin ada keluarga yang sakit, Allah beri kesembuhan. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hai ibu, peringatan Maulid. Saya tanya Bu, apakah Nabi minta dibikin Maulid? Ini bukan permintaan Nabi. Ibu-ibu, padahal kita bikin Maulid ini sekaligus 3 macam peristiwa yang kita laksanain. Maulid lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi, wafatnya juga beliau, Ibu, di bulan Rabiul Awal. Sebetulnya 3 acara, 3 peristiwa kita peringatin, cuma memang yang diperingati adalah Maulid. Ibu-ibu, Maulid ini hari kelahiran Nabi. Bukan Nabi yang minta, ntar kalau aku wafat bikin ya ulang tahun, enggak. Tapi yang pertama Ibu ada 3 versi, 3 macam peringatan Maulid ini. Yang pertama versi atau model nih, yang pertama kali bikin peringatan Maulid pada saat zaman pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa bikin Maulid? Saat itu Ibu, pemerintahan tersebut udah susah kewalahan menghadapi musuh. Atas saran para sahabat Nabi, ayo bikin Maulid. Dengan cara apa? Dengan cara bikin sayembara, bikin sejarah kelahiran Nabi, perjuangan Nabi. Makanya tadi kan Ibu baca rawi itu. Kan rawi macam-macam Bu. Rawi itu kan riwayatnya Nabi Bu ya. Itu yang Ibu baca itu diterangin, ada Mahtuna Mukahala dilahirkan dalam keadaan udah berhitan. Kemudian nabinya giginya seperti mutiara, itu sebenarnya sejarah Nabi. Jadi dibikin sayembara macam-macam, buku peristiwa kelahiran Nabi dibikin sayembara. Saat itu yang menang rawinya Barzanji. Kalau perempuan jarang baca Barzanji Bu, biasanya baca Syaraful Anam. Ya Bu ya. Kemudian berikutnya versi model yang kedua pada saat pemerintahan Sultan Abdurrahman Al-Kawakibi. 6 abad Nabi wafat. Ini Ibu Islam lagi jatuh. Mulai lagi judi, sabung ayam dan sebagainya. Akhirnya dibikin peringatan Maulid untuk reformasi kepemimpinan, memperbaharui kepemimpinan. Itu model yang kedua dibikin Maulid. Nah yang ketiga nih versi kita. Bikin Maulid tujuannya yang pertama pasti dengan adanya Maulid kan ukhuwah Islamiyah. Ya Bu ya? Kan yang jarang ketemu jadi ketemu. Kemudian juga untuk lebih mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebetulnya kalau bikin Maulid, tausiahnya, ceramahnya juga harusnya lebih banyak mengenai peristiwa Nabi. Tapi kalau zaman sekarang kan kebanyakan Ibu apa ya Bu ya, masalah-masalah lain, banyakan ketawanya, banyakan nyanyinya, akhirnya sejarahnya Nabi itu jarang terkupas. Maulid ini bagi kita untuk ukhuwah Islamiyah, memperkuat persaudaraan kita umat Islam. Kemudian untuk lebih mengenal Nabi kita, karena tak kenal maka tak sayang. Ini kan versi kita sekarang begitu. Coba kalau dia Maulid rame-rame, yang jarang ketemu, ini biasanya rutinnya nih Bu, agenda tahunan di sini nih saya ketemu dengan jamaah-jamaah yang jarang ketemu setahun sekali kan gitu Ibu. Jadi yang model kita sekarang adalah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, kemudian juga untuk lebih mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ibu jangan cuma artis aja yang dikenal, justru Nabi kita. Tadi kan Ustazah Aisyah udah baca itu firman Allah. Nabi ini contoh teladan yang baik. Kenapa Allah memerintahkan contoh yang baik adalah Nabi? Karena Nabi kita dijamin kebenarannya. Kalau orang biasa kan Ibu belum tentu kebenarannya. Nah jadi Ibu, kadang-kadang anak-anak kita aja Ibu ditanyain artisnya apal banget. Ditanyain Nabi, ibunya aja kadang nggak tahu. Kan begitu Ibu ya. Nah jadi Ibu-ibu ini kita versi yang ketiga, peringatan Maulid insya Allah
Dengan adanya peringatan Maulid, makin kenal kita kepada Nabi, kemudian kita makin sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu-ibu, gimana sih rasa cinta kepada Nabi? Apa yang harus dikerjain untuk mewujudkan, membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi? Yang pertama, pasti wajib kita beriman kepada beliau. Kan setiap saat kita baca tuh waktu tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan kita udah beriman, menyaksikan bahwa nggak ada Tuhan lain kecuali Allah. Kemudian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi rasa cinta kita pada Nabi yang pertama beriman pada beliau. Yang kedua, bagaimana ibu mewujudkan cinta kita pada Nabi? Mengikuti ajaran yang dibawa oleh beliau. Bu, dari mana kita tahu ajaran Nabi? Dari mana kita tahu, Bu? Makanya diwajibkan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita jadi tahu ajaran di bawah Nabi kita. Bukan cuma kita ajaran itu Islam. Apa isinya Islam? Islam itu kan agama dunia akhirat, ya Bu. Segala macam hukum dalam agama Islam itu kan ada. Bukan cuma hukum ibadah sama Allah, bukan. Tapi hukum segala macam ada dalam agama Islam. Jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, kita harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh beliau. Bu, kan kita ngaji, taklim, belajar. Insya Allah dengan belajar ini kita ikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi. Kemudian membuktikan rasa cinta, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat kan macam-macam ya Bu ya. Mau baca solawat yang panjang, yang pendek, solawat pakai Sayyidina, pakai kagak. Yang pakai Sayyidina kata yang pakai Sayyidina benar, yang nggak pakai kata yang nggak pakai benar. Jadi yang nggak benar yang tidak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Tadi kan ibu kita udah baca selawat. Dan juga ibu dikisahkan kalau kita baca selawat, apalagi di majelis kayak begini, insya Allah ibu kita tanpa kita ketahui, kita nggak lihat, Nabi kita hadir di tengah-tengah kita. Kemudian banyak-banyak tadi baca selawat. Selawat macam-macam, mau selawat yang pendek, yang panjang, pokoknya ibu perbanyak selawat. Itu ibu mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi. Kemudian ibu tadi saya baca pada mukadimah firman Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapat keberuntungan yang besar. Ibu, insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang taat pada Allah dan Rasul. Kemudian ibu, Nabi kita ini berjuang. Bukannya enak Bu, kalau sekarang malah para ustadz, para penceramah enak banget Bu. Pulang ceramah amplopnya tebal, berkatnya gede. Malah kadang-kadang sajian suguhan, jangan makan nih buat ustadz, nih buat ustazah, kan gitu. Kata jamaah, mana bagian gue? Padahal palingan ustadznya makan cuma sepotong, kan gitu. Amplopnya tebal. Lihat aja penceramah sekarang kan kayak banget ya Bu ya. Walaupun dalam hukum agama sebetulnya untuk jalan agama nggak boleh pasang tarif. Saya aja anak cucu suka ngeledek. Nenek kenapa sih nggak pasang tarif, tuh orang-orang pada pasang tarif. Saya bilang yang paling pokok biar sedikit asal berkah. Dulu Nabi apa begitu ya Bu? Dakwah diem-diem ya Bu, malah kadang-kadang dilemparin kotoran. Berjuang bukan berjuang yang enak kayak sekarang Ibu. Makanya ibu-ibu sekarang ini bersyukur. Kita bersyukur dengan diutusnya Nabi kita keadaan seperti saat ini. Apalagi dulu orang perempuan nggak bisa kayak begini Ibu. Kan ada sekelompok manusia nggak mau lahirin anak perempuan. Begitu lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Dulu jahiliyah begitu. Sekarang Bu kembali lagi, cuma jahiliyahnya modern. Berapa banyak kita baca berita bayi ada di tempat sampah, ya Bu ya. Orang tuanya yang salah melakukan hubungan yang terlarang, hamil punya anak, malah anaknya yang dibuang, dikubur, kan gitu ya Bu ya. Emang Ibu jahiliyah, kalau dulu jahiliyahnya nyata, kalau sekarang jahiliyahnya modern. Kalau dulu musyriknya nyata, sekarang musyriknya Ibu terselubung. Sholatnya mah sholat, tapi kadang-kadang masih percayanya kepada yang lain, masih menyamakan Allah dengan yang lain, mensejajarkan Allah dengan lainnya. Nah, jadi ibu-ibu, Nabi kita ini berjuang 23 tahun semuanya berhasil. Perjuangan Nabi berhasil. Sekarang apakah habis perjuangan kita Bu? Sekarang perjuangan kita meneruskan perjuangan yang sudah dibawa oleh Nabi kita untuk menegakkan ajaran agama Islam. Kemudian ibu, tugas Nabi apa nih yang dibawa? Yang pertama ibu dari segi akidah.
Dari segi keimanan, Nabi membawa yang awalnya akidah yang musyrik. Pada saat itu dulu kan jahiliyah Tuhannya macam-macam. Ada yang nyembah patung, ada yang nyembah berhala, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon. Ada lagi modelnya Tuhannya dibikin sendiri dari tepung gandum. Suatu saat nggak punya makanan, ngomong sama Tuhannya, Tuhan kehabisan makanan, boleh nggak tangannya ini saya makan? Tuhannya ngomong nggak? Tuhannya dia coba boleh kan? Tuhan membolehkan, dipotek tangannya dimakan. Lama-lama habis tuh Tuhan dimakan dulu. Nyembah bulan, begitu bulan masuk kan bulan nggak seterusnya ibu. Bulan kan malam. Oh kalau gitu Tuhan kita kok nggak ada, keluar matahari sebagai Tuhannya. Kemudian Nabi kita membawa akidah yang tauhid, la ilaha illallah, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi dulu Bu, Tuhan macam-macam, sesembahan macam-macam. Itu dari segi keimanan. Jadi tugas yang pertama dari segi akidah, dari segi tauhid, keimanan dari keimanan musyrik menjadi keimanan yang tauhid. Kemudian dari segi imamah, kepemimpinan. Ibu beliau mencontohkan sebagai pemimpin, beliau nggak pakai jurus teko. Sering saya bilang, tahu nggak teko? Teko kan tangan satu begini. Kan teko ibu ya, satu begini. Yang satu kan begini. Ya nggak Bu? Kan tempat buang air kan begini, yang satunya kan begini. Jadi kalau Nabi nggak pakai jurus teko, apa pengertian jurus teko? Cuma tulak pinggang nyuruh melulu. Nyuruh jadinya tulak pinggang. Nabi nggak begitu. Sebagai pemimpin, beliau mencontohkan dulu, baru ibu menyuruhkan kepada umatnya saat itu. Jadi bukan cuma nyuruhin doang. Kepemimpinan dimulai dari mana ibu? Dari rumah tangga. Di rumah tangga ada pemimpin nggak? Siapa pemimpin dalam rumah tangga? Suami. Kan ibu biar kita berhasil di luar, begitu assalamualaikum, tetap pimpinan kita adalah suami. Tuh, jadi dari segi kepemimpinan, beliau nggak cuma timbang nyuruh, tapi beliau contohkan dulu. Kemudian dia nggak perluin, nggak mentingin diri, tapi yang dipenting adalah rakyatnya. Apa ya Bu istilahnya, nggak ngenyangin diri sendiri. Itu ibu kepemimpinan yang dibawa contoh Nabi kita. Makanya sebetulnya ibu-ibu untuk tegaknya dunia ini diantaranya adalah kepemimpinan yang adil. Insya Allah kita mendapat pemimpin yang adil sehingga tegak dunia ini. Karena kan dunia ini tegak atas beberapa dasar. Keadilan para pemimpin, kedermawanan orang yang punya harta, doanya orang-orang fakir, kemudian ilmunya para ulama. Kalau udah meninggal bagaimana tuh? Pemimpin kita siapa? Kalau udah meninggal. Ya udah, kan udah selesai mimpinnya. Kalau udah meninggal gitu. Suami udah meninggal, pemimpin kita kan udah meninggal, kan sebelumnya kan melaksanain kewajiban. Ya sekarang beralih ya kita, kalau di rumah masih kita ada yang lain, ya mau nggak mau perempuan jadi pemimpin, bukan pemimpin apa, pemimpin untuk yang ditinggalin. Nah jadi ibu-ibu, Nabi kita itu sebagai pemimpin, bukan pemimpin yang semau-maunya, bukan pemimpin yang ngenyangin perut sendiri, tapi justru memperhatikan rakyatnya dari segi imamah. Kemudian ibu, apalagi Nabi ini mencontohkan kita dari segi keteladanan. Contoh tadi dibacain, Nabi teladan yang sangat baik. Makanya ibu, kenapa ada yang bilang maulid ini bid'ah? Ada yang bilang maulid kan bid'ah ibu. Padahal kenapa maulid diadakan? Karena untuk melihat keteladanan Nabi yang syarat dengan ibu keteladanan contoh yang baik. Dari segi keteladanan contoh, Nabi ibu menjadi teladan yang sangat baik. Dimulai keteladanan di mana? Dari rumah tangga. Ibu contoh yang baik beliau lakukan di rumah tangga, walaupun beliau sebagai pemimpin nggak mau ngeberatin istrinya dan keluarganya. Kan Nabi begitu Bu, teladan banget. Sama istri ibu pulang capek-capek nih, Rasulullah kepengen makan, dilihat yang makanan nggak ada apa-apa ibu, kemudian dikeluarin cuma cuka. Kan kalau di Arab itu kan makan suka dicocolin roti keras gitu, dicocolin gitu ya Bu, bumbunya kayak bumbu cuka. Kemudian istrinya mengatakan nggak ada lauk, ya Rasulullah nggak ada makanan. Siniin cuka juga lauk yang enak tuh begitu. Bajunya robek, sudahnya putus, nggak ngeberatin istri, jahit sendiri. Kan begitu ibu. Jadi dari segi kepemimpinan, dari segi keteladanan, contoh beliau contoh yang baik di rumah tangga. Kan mulai dari manggilnya aja Bu nggak tega manggil istrinya namanya. Sah kan kagak. Panggil ya Humairah, ya Habibati, kan gitu.
Jadi keteladanan yang baik. Suatu saat pulang kemalaman aja ibu, pulang nih malam-malam ketok pintu ke rumah. Padahal pulangnya bukan habis jalan-jalan, habis berjuang. Assalamualaikum ya habibati, ketok ke pintu, kencengan, rada kenceng, nggak ada jawaban dari dalam. Kedua, salamnya lebih keras, lebih pelan. Kalau suami kita gimana? Makin keras. Untung aja nggak gedor-gedor pintu ya bu ya. Tapi beliau nggak, yang kedua lebih pelan, malah makin pelan. Assalamualaikum ya habibati, keselamatan untuk kamu wahai kekasihku. Nggak ada jawaban. Ketiganya makin keras, makin pelan, makin pelan. Assalamualaikum ya habibati. Nggak ada juga jawaban. Akhirnya bayangin ibu, pemimpin dunia akhirat Rasulullah, ya bu, ngegelar sorbannya di depan, tidur di depan. Kemudian begitu besok paginya istrinya buka pintu nangis, ya Rasulullah kenapa nggak tahu bangunin? Apa kata Nabi? Allah yang menciptakan kau tidak menghendaki kau bangun. Maafkan aku wahai kekasihku, aku pulang kemalaman. Tuh begitu. Sama istri kan begitu ya bu ya. Kira-kira ada nggak suami kita yang kayak gitu? Mula-mula ketok assalamualaikum, nggak ada yang jawab assalamualaikum, nggak ada yang ngomong kan? Apa akhirnya digedor pintu kan gitu ya bu ya? Padahal ngakunya umat Nabi, ngakunya pengikut Nabi. Apa artinya pengikut umat? Kan kalau pengikut kan ikut. Ini kayak tadi saya berangkat ke sini ibu, sama anak saya ini, anak saya ikut kedampingin saya. Apakah anak saya balik ke muter ke mall apa ke sini? Kan ke sini, namanya ikut, pengikut. Walaupun nggak bisa sama dengan Nabi, namanya pengikut ya mirip-mirip lah. Ada suami sekarang bilang, emang gua Nabi, itu kan Nabi. Jangan kalau giliran punya bini 2, 3, 4 ikut sunnah Rasul gitu kan, kadang-kadang begitu ya bu ya. Jadi lihat ibu, kalau istrinya bersalah nggak mau marah. Kan pernah suatu saat pulang udah ngebayangin sampai rumah, enak mak ini minum teh anget manis, teh manis anget. Begitu assalamualaikum bikinin teh, karena terburu-buru, karena taatnya nih istri terburu-buru, aduh ini Rasulullah udah aus banget, keburu-buru salah ambil, mau ambil gula jadi ambil garam. Dibikin jadi teh manis atau teh asin? Asin. Dicicipin. Marah nggak kira-kira Nabi? Dicicipin kok asin? Nggak marah, cuma beliau langsung pamit lagi mau ke masjid.